Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta yang dirahmati oleh Allah. Pada kali ini kita dari Palanta mencoba untuk berbincang tentang masalah pendidikan, khususnya dunia parenting. Hadir bersama kita hari ini Bung Febri Zulhenda, sarjana psikologi, penggiat kegiatan parenting di Kota Bukit Tinggi. Ada hal yang menarik yang mungkin akan menjadi perbincangan hangat malam ini adalah banyak orang tua yang sebetulnya juga tidak mengerti tentang dunia parenting ini, dan banyak juga yang enggan menghadiri pertemuan-pertemuan itu karena sering mungkin juga paradigma lama di mana pendidikan itu diserahkan sepenuhnya ke sekolah, dan mungkin juga banyak hal yang akan kita perbincangkan di luar itu yang berkaitan dengan masalah psikologi yang menarik untuk disimak. Selamat malam Bung Henda. Malam. Ya. Oke, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk Palanta. Terima kasih Dinda untuk kita berbincang malam ini. Mungkin diawali, selalu kita mengawali pembicaraannya adalah tak kenal karena tak tahu, tak tahu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa bercerita tentang latar belakang, riwayat sekolah dan seterusnya sebelum kita masuk dalam pembicaraan ini. Ya, terima kasih Ustaz. Saya panggilnya Ustaz ya. Oh boleh. Okay. Kalau perkenalan dari pendidikan misalnya. Kalau dari karir riwayat pendidikan, TK itu di Gajah Tongga Bukit Tinggi. Kemudian SD pindah ke Agam. Itu SD dulunya SD 21 Negeri 21 Padang Luar. Sekarang kalau tidak salah udah jadi SD 12. Kemudian SMP pindah lagi ke Bukit Tinggi. Lanjut ke SMP 1 Bukit Tinggi dan SMA-nya di SMA 2 di Birugo. Kemudian setelah lulus SMA, alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa di Universitas Paramadina Jakarta. Kalau orang tanya di mana kampusnya, mungkin dengar Paramadina ini agak jarang-jarang juga. Tapi kalau disebutkan waktu itu rektornya, baru orang kenal. Jadi rektornya Anies Baswedan yang sekarang cukup viral jadi gubernur DKI. Nah itu karir riwayat pendidikan. Kemudian setelah lulus S1 Psikologi 2013, ketika kawan-kawan yang lain mencari pekerjaan, kita mencari yang dikerjakan. Oh gitu. Artinya 2014 waktu itu alhamdulillah ketemu jodoh gitu. Ketemu jodoh. Dan sekarang punya, alhamdulillah sekarang sudah dianugerahi sepasang. Oke. Apa yang menarik dari dunia psikologi ini? Bicara psikologi ini tentu identik dengan namanya manusia gitu ya. Kita berbicara mental, berbicara keunikan gitu. Karena untuk ketika kita berbicara manusia itu tidak ada yang sifatnya terukur, betul-betul terukur gitu. Kalau misalnya kita mau mengukur panjang meja itu terukur gitu. Ada meterannya ada gitu. Tapi kalau berbicara tentang manusia itu sifatnya unik. Tidak ada yang betul-betul bisa dicap, tidak bisa betul-betul bisa dinilai. Tapi bisa dipahami kecenderungannya kemana. Jadi berbicara tentang manusia dan wataknya itu adalah berbicara tentang kecenderungan. Nah itu salah satu mungkin yang membuat ketertarikan, di samping mungkin perjalanan waktu mengambil jurusan psikologi itu tentu ada banyak kisah dan perjalanannya sehingga mengantarkan kepada jurusan psikologi itu sendiri. Kita agak masuk ini. Sekarang ini kan kita tidak pernah dulu, semasa saya dulu mendengar, mungkin kita hanya tahu ada angkatan 45, angkatan 66. Kemudian sekarang ada muncul istilah generasi X, generasi Y, generasi Z. Itu maksudnya apa?
kalau angkatan 45 itu kita sandingkan dengan mungkin belajar sejarah itu Iya. Ya, angkatan perjuangan 66 pun juga seperti itu. Sementara kalau dikategorikan tadi ada generasi X, itu generasi angkatan yang berkisar di angkatan 70-80. Kemudian beranjak ke generasi Y atau Y itu di generasi 80-90, dan Z itu yang mau masuk zaman 2000 atau mendekati milenial. Nah, kalau sekarang ini udah disebutnya generasi alpha. Ya, dan anak milenial sekarang itu disebutnya generasi alpha, bukan lagi generasi Z. Nah, kenapa ada pengklasifikasian itu? Karena kecenderungan mungkin seperti ini ya, kalau detailnya, kalau saya memandang seperti ini, dari masa ke masa itu pendekatannya kan berbeda. Contoh kita berbicara anak-anak milenial sekarang, tantangannya berbeda, kondisinya berbeda. Baik itu kondisi mungkin pengasuhannya pada waktu itu, kemudian tantangan lingkungannya, kemudian asupan keilmuannya, dan berbicara segala macam. Dari masa ke masa itu kan ada peralihan, ada perubahan. Nah, untuk memahami pengklasifikasian, barangkali lahirlah pengklasifikasian tersebut. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari generasi X, Y, Y, Z, dan disebut milenial, kemudian ada alpha? Milenial itu Alpha. Nah, apa yang membedakan? Mungkin langsung saya kaitkan dengan parenting saja gitu. Karena berbicara tentang parenting, apa yang membedakan antara generasi itu? Terkadang mungkin ada orang tua atau ada sebagian pihak yang bertanya, apa sih pentingnya belajar parenting? Toh dulu orang tua dulu tidak ada namanya yang belajar parenting. Begitu anaknya lahir, dibesarkan, jadi orang juga. Kan ada yang jadi jenderal, ada yang jadi rektor kepala sekolah, bahkan ada yang jadi presiden gitu. Artinya alamiah gitu, bukan sesuatu yang sepertinya perlu dipelajari gitu ya. Nah, itu berbicara dulu ketika memang kondisinya mengharuskan seperti itu gitu. Kalau kita mungkin berbicara tahun 60-an, jangankan untuk pendidikan gitu ya, untuk hidup aman saja mungkin waktu itu berbicara pada saat itu, hidup dengan aman pun sudah alhamdulillah gitu. Artinya waktu itu kan masih hibut PKI, ada agresi militer dan segala macam. Beranjak ke 70-80. Pada tahun 90-an berbicara tentang teknologi, waktu itu mungkin baru ada TV hitam putih yang adanya di mungkin kantor desa gitu ya. Di mana terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yudi. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan itu masuk lagi ke zaman sekarang yang teknologi serba canggih. Artinya ada perbedaan-perbedaan yang mengharuskan pendekatannya pun berbeda gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apa sih pentingnya belajar parenting itu dengan perbedaannya? Kalau dulu iya, mungkin barangkali orang tua merasa tidak butuh dengan yang namanya ilmu parenting. Pertanyaannya, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini? Kalau dulu, mungkin pada zaman Ustadz barangkali waktu zaman Ustadz umuran TK, SD gitu ya, ketika dimarahi oleh orang tuanya, ya katakanlah mungkin bahkan sampai dipukul, di rotan dan segala macamnya, mau pulang kemana gitu. Lihat sekeliling rumah barangkali yang ditemui sawah gitu ya, ladang. Mau pulang kemana? Dan lingkungan juga ikut marah. Lingkungan ikut marah. Artinya kita tidak ada pilihan gitu. Tapi kalau cara seperti itu di copy dan copy paste dengan saat sekarang, katakanlah kamu pulang, nggak usah pulang gitu. Anak-anak sekarang nggak pusing gitu. Dia bisa numpang ke warnet, dia bisa numpang ke rumah temannya gitu, ataupun kemana saja. Ada mungkin yang bahkan larinya itu bisa jadi ke anak jalanan, ada anak pang dan segala macamnya yang bisa siap menerima itu. Belum lagi kita nanti bicara tentang narkoba, tentang LGBT dan segala yang kelompok-kelompok ini menerima
anak-anak yang tersakiti, yang terlukai seperti itu. Makanya kita kembali kepada konsep awal tadi, tidak bisa kita membicarakan sama konsep yang dulu dengan sekarang. Artinya tantangannya itu berbeda gitu. Kalau dulu orang tua punya modal 1 atau 2, tantangannya pun 1 atau 2. Kalau sekarang orang tua punya modal pengetahuan 1 atau 2, tantangannya bisa 10, bisa 20. Nah, makanya di sana lahirlah gerakan pendidikan pengasuhan ini yang memang identik disebut parenting gitu. Nah, ini kan ada institusi formal sekolah. Sekarang ada lagi nih, saya nggak tahu menamakannya apa ya. Ada kegiatan parenting dan segala macam itu. Apa yang jadi masalah? Kenapa? Atau apakah sekolah pada hari ini masih tidak bisa mengcover itu? Sehingga ada di luar lembaga yang menjadi macam-macam lah ya, ada konselor segala macam yang disebut begitu. Apa sekolah kita itu tidak bisa menjawab tantangan itu? Nah, memang ketika berbicara pengasuhan di pendidikan parenting, justru paradigma itu yang perlu diluruskan. Ketika orang tua merasa selesai hutangnya begitu telah menitipkan anaknya ke sekolah. Anak sudah disekolahkan, dipesantrenkan, kemudian selesai. Justru memang permasalahannya itu di situ. Jadi kalau berbicara tentang anak, kalau kita bawakan kepada konsep agama gitu ya, khususnya Islam, Islam, pendekatan Islam, anak itu kan amanah. Ya. Allah amanahkan anak itu pada siapa? Orang tua. Orang tua. Mau jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, Betul. itu orang tuanya. Orang tuanya. Fitrahnya itu Islam. Jadi memahami hadis bahwa anak itu dilahirkan fitrah. Fitrah install anak itu sudah dalam Islam. Kemudian mau diubah ke Nasrani, mau diubah ke Yahudi atau Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, anak itu adalah amanah. Kemudian kita sebagai kebanyakan orang tua mensubkonkannya lagi amanah ini kepada sekolah. Maka paradigma itu yang perlu diluruskan. Sekolah itu kalau dari bahasa awalnya itu artinya skule, itu artinya mengisi waktu luang. Jadi lahirnya sekolah itu pada awalnya adalah untuk mengisi waktu luang. Maraknya tingkat sekolah itu mulai merebak ketika terjadinya revolusi industri Inggris. Ketika orang tua sudah mulai sibuk dengan industri, pekerjaan. Artinya tidak ada lagi yang mau menjaga anak. Kemudian anak dititipkan ke sekolah. Pada awalnya sekolah itu skule yang artinya itu mengisi waktu luang. Bukan memberikan pendidikan seperti definisi pendidikan saat ini, tapi kemudian berkembang dan hari ini kita mengetahui bahwa sekolah tidak hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi memberikan pemahaman, kemudian menanamkan pola pikir dan segala macam. Tapi kembali kepada paradigma awal tadi, bahwa tetap bagaimanapun anak adalah amanah bagi orang tuanya gitu. Nah, ketika anak kemudian diamanahkan lagi ke sekolah, itu tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab orang tua tadi. Kalau begitu, itu kan orang tua rata-rata generasi sekarang itu adalah generasi yang lahir di tahun, kalau dia remaja hari ini, umur 20, 20 itu adalah orang tua yang lahir di tahun 70, 80 anak-anaknya sekarang, atau juga ada yang lahir di tahun 60. Itu kan konsep ideal dari parenting ini kan menunjukkan kalau misalnya orang tuanya punya kemampuan ekonomi yang baik. Dan bagi orang tua yang tidak punya kemampuan ekonomi yang baik, karena dia setiap hari harus berlomba mencari nafkah buat anak-anaknya, itu gimana? Nah, jadi
sempat juga kemarin saya bertemu dengan salah satu pimpinan kepala daerah, misalnya kepala daerah terpilih yang baru, membahas tentang hal itu. Jadi beliau berpandangan bahwa bukannya parenting ini nggak penting, gitu. Parenting ini penting, tapi lebih penting lagi kita juga menyelamatkan ekonominya dulu, karena kondisi sekarang ini ekonomi sedang goyah. Pada waktu itu saya berpikir, iya juga gitu. Jadi karena ekonominya lemah, berbusa-busa pun mulut kita menjelaskan tentang teori parenting itu nggak akan ada gunanya gitu. Sampai di sana saya mengambil kesimpulan demikian. Artinya setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Tapi kemudian saya merenung lagi gitu. Saya berpikir lagi, apakah memang pendidikan ini menjadi pilihan nomor 2 setelah itu? Kalau kita berbicara tentang sejarah contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah waktu itu dia memiliki kecukupan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dengan Siti Hajar di padang pasir gitu, yang untuk minum saja tidak ada. Artinya ada hal yang lebih prinsipal lagi untuk diselamatkan terlebih dahulu. Kalau pola berpikirnya adalah menyelamatkan ekonomi tadi, di satu sisi mungkin logika kita berpikir oh iya juga gitu. Tapi coba paradigmanya kita kembalikan lagi gitu. Bagaimana justru akhlak dan prinsipnya tadi yang kita harus selamatkan. Artinya dalam kondisi kepayahan ekonomi sekalipun, pendidikan parenting itu kita jalankan dan kita selamatkan gitu. Artinya kita mengajak anak itu untuk memberikan mendapatkan sebuah pembelajaran. Oh, dulu waktu ayah bundamu membesarkanmu kondisinya seperti ini loh. Justru anak juga dilibatkan dalam itu. Justru dia diberikan pemahaman bahwa orang tuanya bukan orang tua yang serba berkecukupan gitu. Jadi intinya gini, PR-nya di sana gitu. Saya menangkap begini, bahwa parenting ini adalah bagaimana orang tua bisa mendidik anak itu jadi baik. Dulu ada istilahnya kenakalan remaja. Artinya kan hari ini bergeser supaya remaja itu tidak terjebak dengan masalah di luar lingkungan. Secara psikologis, kira-kira apa yang menyebabkan kenakalan remaja ini? Nah, kita ambil istilahnya dulu ya, Sada. Remaja gitu. Istilah remaja itu pun baru populer di tahun 1970-an. Kalau bahasa Inggrisnya adolescence gitu. Sementara kalau sebelum remaja itu muncul, orang tua kita dahulu lebih mengenal istilah pemuda, atau kalau bahasa Inggrisnya itu youth gitu. Kalau berbicara tentang perjuangan dulu, Soekarno apakah berbicara tentang remaja? Enggak, pemuda. Gitu kan? Sumpah apakah sumpah remaja? Enggak, tapi pemuda. Tapi kemudian setelah pergeseran tadi, salah satu yang kalau para guru saya menceritakan itu, memang munculnya istilah remaja itu salah satu yang berkontribusi memang dunia psikologi melahirkan istilah remaja, adolescence. Remaja itu sendiri adalah fase atau sebutan untuk kegalauan. Artinya disebut dewasa belum, tidak bisa disebut dewasa. Anak-anak pun tidak. Gitu. Masa transisi. Masa transisi, jadi galau gitu. Itulah akhirnya yang kemudian menjadikan remaja itu makanya mencari jati diri. Kalau pemuda, semangat pemuda yang dilahirkan itu, mungkin usia balik itu kita mengenal dengan istilah akil balik. Akil itu artinya kan berakal, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ini pantas, ini enggak gitu. Sementara balik itu kan terkait dengan pertumbuhan biologisnya, fisik gitu ya. Kalau laki-laki ditandai dengan perubahan suara, kemudian mimpi basah. Perempuan ditandai dengan datang bulan. Kalau di masa-masa XY dulu atau masa sebelum lahirnya remaja ini, datangnya akil balik itu berdekatan. Kalaupun tidak beriringan, jaraknya tidak renggang gitu. Sementara kalau kita perhatikan sekarang, akil dan balik itu terjadi ketimpangan. Artinya balik itu datang lebih dulu, lebih cepat. Kalau dulu anak-anak balik itu baru sekitar umur 12, 13, sampai 15 tahun. Sekarang anak umur 9, 10 tahun itu sudah ada yang balik.
Sementara akilnya umur 20 udah kuliah pun Belum. masih merengek gitu. Artinya masih kekanak-kanakan gitu. Nah, inilah yang ketimpangan remaja tadi. Ketika akil balik itu tidak berjalan beriringan. Penyebabnya apa? Kalau kita tarik lagi, banyak dampaknya gitu. Dampak teknologi dan segala macam itu ketika mungkin anak-anak SD katakanlah baru umur 8-7 tahun sudah mengkonsumsi yang sesuatu yang belum pantas untuk dia konsumsi. Katakanlah mungkin main internet, diberikan handphone gitu ya. Handphone itu jangan dikira dia mencari gitu. Dia datang gitu. Godaan itu datang. Ketika buka sosial media, buka website, buka apa gitu. Nah, sesuatu yang menggoda itu datang dengan sendirinya. Pada saat itu anak dengan rasa penasarannya tentu akan melihat gitu. Itu satu. Yang kedua, belum lagi masalah nutrisi yang begitu digenjot gitu, karena ingin melihat pertumbuhan secara fisiknya cepat, kemudian digenjot fisik. Belum lagi pengaruh lagi fast food dan segala macamnya, sehingga itu yang menyebabkan balik tadi datangnya lebih cepat, kemudian akilnya belum siap, sehingga itulah yang menyebabkan salah satu terjadi kenakalan remaja tadi, ketimpangan dari akil dan balik. Kalau ya ada yang berbeda ya pada kondisi saat sekarang ini, ada yang berbeda. Generasi dulu itu lingkungannya membuat dia lebih matang. Lingkungannya lebih matang, jadi yang ada di sekeliling itu mendidik, ya kan? Apakah kondisi yang seperti itu tidak ada lagi pada saat ini? Jadi saya pernah membaca sebuah caption. Ciri-ciri dari anak milenial itu adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada beberapa. Salah satunya adalah mereka pengen sesuatu yang cepat gitu ya. Agak instan. Kemudian ingin sama rata. Artinya gini, kalau pendekatan kita berbicara dulu, katakanlah generasi X atau Y, pendidikannya itu adalah bagaimana mementor antara orang tua dan anak. Itu terjadi tingkatan gitu. Artinya anak mengikut kepada yang di atasnya gitu. Kalau pepatah kita kan baraja batuah ke kanan sudah, baraja kanan manang gitu. Sementara karakter dari milenial itu entah itu terjadi dengan sendirinya atau bagaimana, ingin sifatnya itu mitra, partner gitu. Saya tidak ingin dia anak buahi gitu, tapi saya ingin diposisikan menjadi mitra gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Ustadz tadi, apakah memang tidak ada lagi pendidikan seperti dulu yang diterapkan seperti sekarang? Sebenarnya para orang tua zaman dulu yang katakanlah usianya sekarang 50-60 tahun masih menggunakan cara seperti itu. Masih menggunakan katakanlah kedisiplinannya. Hanya saja kemudian ada yang masih kompatibel, yang masih relevan dengan anak-anaknya sekarang, ada yang tidak gitu. Artinya ada yang menolak gitu. Karena mungkin cara yang dilakukan itu memang mutlak dilakukan sama persis seperti apa yang mereka orang tua itu dapatkan waktu mereka remaja atau mereka kecil, kemudian itu diterapkan kembali kepada anak-anaknya tanpa memperbaharui dengan perkembangan zaman sekarang. Artinya ada semacam mungkin katakanlah dendam masa lalu. Saya dulu diperlakukan dengan keras, dengan disiplin oleh ayah saya, kemudian saya juga akan melakukan hal yang sama kepada anak saya gitu. Nah, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi kekinian gitu. Kalau Fokusnya itu adalah kalau ya saya tidak terlalu inilah ya dengan dunia ini. Menurut saya itu ada 3 hal penting ya, ada rumah, ada sekolah, kemudian lingkungan. Ketika lingkungan ini tidak terbenahi, apa yang diupayakan dari parenting itu menurut saya itu tidak akan berkontribusi besar. Maksudnya? Jadi di rumah yang namanya anak-anak itu kan, kalau sekarang anak-anak milenial itu kan lebih banyak waktunya di luar sebetulnya daripada di rumah. Betul. Nah, jadi sekolah itu sekarang kan sampai jam 4.
ya kan? Dia lebih banyak di luar. Di sekolah mungkin ya gitu. Nah, ketika lingkungan ini ya tidak menyadari bahwa ini penting, ini kan tentu saja. Nah, jadi kita berbicara tentang step atau fase gitu ya. Kenapa pendidikan parenting ini belakangan digalakkan kepada orang tua muda, khususnya angkatan milenial yang katakanlah baru-baru menikah? Karena mereka akan memulai perjalanan dari awal gitu. Nah, jadi pendidikan anaknya itu memang betul-betul dari kecil gitu ya. Sementara kalau kita berbicara parenting kepada yang mungkin anaknya udah remaja, sudah balik, ada sesuatu yang perlu dijemput kembali. Artinya kalau memang ada kesalahan di masa lalu, ada bayar hutang yang harus ditunaikan gitu. Nah, yang namanya bayar hutang tentu effort yang dikeluarkan akan lebih besar dibanding memulai dari awal gitu. Ibarat kita nulis di kertas, kita mau menghilangkan yang sudah tertulis kemudian menulis yang baru, tentu kita harus ada energi untuk menghapus dulu, dan yang dihapus pun belum tentu hilang, ya belum tentu hilang. Nah, ini ada fase-fasenya tersendiri, cara-caranya tersendiri untuk bagaimana sesuatu yang sudah terjadi. Salah satunya adalah orang tua perlu dengan fair. Kalau memang merasa itu adalah salah, ya akui kesalahan, kemudian minta maaf gitu. Nah, sementara untuk yang memang memulai dari awal, inilah yang memang preventif yang dilakukan gitu loh. Artinya jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Itulah kenapa parenting digalakkan kepada orang tua muda sekarang. Gitu. Oke. Kita beralih sedikit nih dari dunia parenting. Sumatera Barat. Data BPS tahun 2019 itu peredaran narkobanya di tingkat desa atau nagari, tingkat desa itu nomor 1 di Indonesia. Kemudian kejahatan seksual itu tinggi. LGBT. Bukan hanya LGBT, pedofilia dan seterusnya tinggi. Belum lagi hal-hal yang lain. Artinya dari data yang kita baca di BPS itu, dari bermacam-macam masalah itu, Sumatera Barat itu tidak pernah keluar dari 10 besar. Apa yang salah secara psikologi? Ada filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tapi ini berbeda. Apa yang salah juga secara psikologi? Orang memperlakukan imam, ada orang ya disuruh mengurus masjid, lalu jadi imam, kemudian sekaligus tukang bersih WC, sekaligus garin gitu ya. Iya, kan imam itu jabatan mulia, ya kan? Tapi beban membersihkan masjid dan segala macam, sehingga seolah-olah imam itu nggak dihargai. Ini masalah kejiwaan. Kemudian juga apa yang terjadi sebetulnya dari sudut pandang psikologi, orang itu bersama-sama salat berjamaah, tapi hatinya nggak satu. Kira-kira itu gimana itu dari sudut pandang psikologi melihat? Nah, kalau ini karena pertanyaannya perspektif psikologi gitu ya. Iya. Jadi kalau agama itu mazhab fikihnya ada 4, ya, psikologi pun juga ada mazhabnya gitu. Nah, jadi ada mazhab yang pertama itu mazhab psikoanalisa. Tokohnya Sigmund Freud. Bicara tentang masa lalu, pembentukan perilaku dan hari ini itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Itu yang pertama, psikoanalisa. Yang kedua mazhab behavioristik, behavior gitu. Nah, itu tokohnya ada Pavlov, ada Skinner gitu. Behavior ini adalah mazhab yang berbicara tentang pembentukan perilaku itu karena pembentukan kebiasaan. Jadi dibiasakan itu merumuskan teorinya itu dengan hewan gitu. Dengan tikus, dengan maaf katakanlah anjing. Anjing yang dikasih makan kayak gitu ya. Jadi lahirlah teori behavior, mazhab behavior. Kemudian yang ketiga tokohnya Abraham Maslow itu berbicara tentang mazhab humanistik, humanis gitu. Jadi memposisikan manusia itu berdasarkan potensinya. Nah, kalau berbicara apa sebenarnya yang salah gitu, kalau kita berbicara tentang keributan akhir-akhir ini, tentang SKB 3 Menteri, tentang
terakhir lagi ada kewajiban untuk sholat berjamaah gitu ya. Di satu sisi itu perlu gitu, artinya membiasakan itu ala bisa karena biasa gitu ya, karena orang katakan seperti itu. Jadi ini yang saya maksud gini. Nanti ada jawabannya saya kaitkan ke situ. Kenapa kemudian adat basadi syara itu tidak bekerja gitu dengan kualitas kanan. Nah, behavior tadi yang dibentuk kemudian membuat orang lupa pada substansi, terpenjara kepada rutinitas saja gitu. Kemudian hutang lain yang tidak ditunaikan adalah memahamkan prinsip itu sendiri gitu. Ketika itu sudah menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan, sudah menganggap itu sudah selesai gitu. Padahal belum ternyata gitu. Dan itu kita lihat sekarang begitu banyak, katakanlah mungkin orang yang ya sholat mungkin tidak tinggal, tapi gunjing pun juga tetap jalan gitu. Artinya ada yang salah gitu. Baru berbicara tentang kebiasaan tadi. Oh, ini belum sholat zuhur tadi, ini belum asar nih, merasa ada sesuatu yang hilang. Sampai di sananya baik gitu. Artinya secara kewajiban sudah tertunaikan. Tapi ada substansi dan nilai lain yang belum tertanamkan tadi. Nah, jadi kalau dalam perspektif psikologinya, artinya yang terjadi sekarang ini masih cenderung kepada pendekatan behavior tadi, pembiasaan tadi, tapi belum masuk kepada inti atau substansinya. Gitu. Pembiasaan itu untuk apa sih gitu? Nilai atau manfaat dari yang kita lakukan itu apa gitu? Nah, itu yang belum dipahamkan gitu. Barangkali kalau saya melihat ada faktor demikian. Nah, kemudian kalau pertanyaannya tadi ada berjamaah, kemudian belum merasa satu, secara pendekatannya mungkin lebih kepada Ustaz lebih tahu barangkali pendekatan agama gitu ya. Ada sesuatu yang memang belum sampai gitu. Kalau ini menarik, di pendidikan itu kan diajarkan nilai-nilai. Ya, toleransi, keadilan, kemanusiaan dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau di Minangkabau itu diungkapkanlah dengan petata petitih. Tapi kenapa ya ini tidak menyambung dengan perilaku? Misalkan kita lihat orang dia bergelar akademik yang cukup, berarti kan secara pendidikan dia jauh lebih tinggi gitu. Mungkin dia profesor, doktor, punya jabatan dan segala macam begitu ya. Tapi nyatanya ujungnya korupsi juga. Itu kalau kita lihat dari pejabat. Dan ternyata juga begitu di masyarakat di bawah. Begitu. Orang cepat marah, menyumpahi orang lain kalau bahasa kita gitu ya, marah gitu ya. Cenderung untuk tidak menghargai gitu. Itu apa masalah? Apa memang sama itu jawabannya dengan yang tadi? Apa yang masalah kalau dari sisi psikologi? Seperti ini di luar pengasuhan ini. Iya, di luar pengasuhan. Kita lihat dari situ apa yang salah sebetulnya. Sehingga kenapa? Harusnya semakin terdidik orang itu, harusnya kan perilakunya juga berubah. Kan harusnya begitu. Merubah perilaku gitu. Tapi kan ini enggak. Jadi memang untuk kecerdasan itu ada namanya kecerdasan IQ, intelligence question, ada emotional question, kemudian ada spiritual question. Barangkali ini mungkin perspektif pandangan saya gitu. Kenapa terjadi orang katakanlah dengan gelar yang tinggi, jabatan yang sudah mapan, tapi kemudian masih mencerminkan sesuatu yang tidak baik. Ada ketidakseimbangan antara kecerdasan emosinya tadi dengan intelijensinya. Artinya secara kecerdasan pola pikirnya bagus, secara emosionalnya belum. Apalagi mungkin berbicara tentang spiritual. Jadi ada ketimpangan
Makanya kalau munculnya sekarang sekolah-sekolah berbasis karakter, berbasis akidah, barangkali menjawab dari keputusasaan dari sistem yang mungkin mengejar kecerdasan intelligence tadi. Artinya selama ini mungkin anak-anak dikejar kalau nggak juara 1 nggak hebat gitu. Iya. Nah, tadi juara berapa dek? Juara 3 mah, kok turun gitu. Artinya orientasi selama ini yang berkembang adalah Nilai, prestasi dan prestasi. Oke. Dan orang tua kadang-kadang juga mungkin memaksa. Kalau hanya sekedar membenarkan mungkin masih oke ya, tapi lebih parah lagi memaksa. Memaksa. Anak orang hafiz, anaknya mesti hafiz. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kalaupun harus membandingkan, bandingkanlah anak itu dengan dirinya sendiri, dengan fase yang berbeda. Contoh, ini abang kenapa sekarang kok malas sholat? Kok sekarang malas puasa? Dulu waktu abang kecil umur 5 tahun rajin puasa, mau belajar puasa, belajar sholat, ikut abi ke masjid gitu. Sekarang kok umurnya 10 tahun malah turun. Nah, jadi membandingkannya itu dengan dirinya sendiri, artinya tidak dengan orang lain gitu. Akhirnya anak akan berpikir, oh iya, ada yang baik pada diri saya dulu gitu. Kalaupun harus membandingkan, tapi kalau membandingkan dengan orang lain sebisa mungkin jangan. Dan memang itu sangat diharamkan kalau dalam pendidikan parenting. Ini banyak hal sebetulnya mungkin yang mau kita bicarakan, tapi ini karena keterbatasan durasi waktu terlalu panjang juga nanti orang tidak enak menonton gitu ya. Tapi kita berharap ada termen berikut dalam pembicaraan ini karena ini perkenalan pertama kita bicara tentang ini. Jadi tadi ada sesuatu yang belum saya kenalkan, boleh saya minta izin? Boleh, silakan. Jadi saya bergerak di Parenting Bukit Tinggi ini tidak sendirian gitu. Artinya ada institusi yayasan yang saya bergabung di sana. Jadi 2017 itu ketika saya masih kerja di pabrik, sebuah pabrik di Bekasi, kemudian saya memutuskan untuk resign dan pulang kampung. Kalau orang mendengar alasannya mungkin terkesan klise lah. Tapi waktu itu memang salah satu yang mendorong saya untuk pulang adalah ketika banyak orang yang memutuskan untuk merantau, kita pulang kampung. Artinya orang lain mengabdikan dirinya di rantau, ya adalah biar kita yang pulang gitu. Tapi memang bukan satu yang mudah. Walaupun kita berpikir kita pulang ke rumah, tapi ternyata tantangannya tidak lebih mudah dibanding kita di rantau gitu. Nah, saya bergabung dengan yayasan namanya Yayasan Minang Peduli atau disingkat dengan YMP. YMP itu lahir di Jakarta justru oleh para perantau yang waktu itu saya masih di Jakarta. Nah, 2 kali mereka mengadakan kegiatan, artinya bukan mereka, kita mengadakan kegiatan 2014, 2015. Sifatnya gebiar. Waktu itu tadabbur Quran bersama Ustadz Kondang, Ustadz Bakhtiar Nasir. 2 kali ke Sumatera Barat, kemudian pulang lagi. Akhirnya salah satu dari pengurus berpikir, Ustadz Irwan Rinaldi yang memang beliau fokus juga di dunia parenting. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu kontribusi ke kampung yang sifatnya hanya gebiar, begitu datang pulang, tidak ada sesuatu yang berkelanjutan. Maka kita perlu program yang sifatnya berkelanjutan. Makanya dibuatkan program TFF namanya, Training for Facilitator. Yang mana fasilitator yang nanti direkrut, dididik, diberikan bekal, itu yang akan menjadi perpanjangan tangan ke masyarakat. Nah, ini sifatnya non pemerintahan, tidak bersandar pada pemerintahan, tapi kemudian bersinergi dengan pemerintah. Artinya ketika semacam NGO lah ya. NGO. Jadi ketika pemerintah punya program yang sinkron dan butuh tenaga teman-teman fasilitator ini untuk dilibatkan, maka kita siap dilibatkan. Tapi kalaupun tidak, bagi YMP sendiri tidak jadi masalah. Artinya kita tidak menengadah tangan untuk minta proyek ke pemerintah, kita ada program loh ini gitu kan. Bukan, artinya kita dilibatkan, teman-teman siap. Kalaupun tidak, artinya kita bergerak secara swadaya gitu. Nah, karena untuk supportnya itu alhamdulillah para perantau yang mendirikan YMP tadi insya Allah siap untuk memberikan. Nah, ini menarik kalau latar belakangnya lahir. Ini kita tambah dikit nih durasinya nih. Ada enggak
parenting ini menggali kembali bagaimana kearifan lokal Minangkabau dalam mendidik anak-anak ini. Anda enggak itu dimasukkan? Justru memang itu perhatian khusus dari para pelatih dulu ya, para trainer dulu. Jadi ada tim dari Bu Eli Risman, ada Irwan dan Aldi yang mereka mengatakan coba dikembangkan dengan pendekatan lokal gitu. Artinya kalau kita berbicara pendekatan atau kearifan lokal Minangkabau, itu banyak hal-hal yang positif untuk dikembalikan gitu. Seperti mungkin menjujai. Kalau orang berpikir apa sih menjujai? Cuma hanya sekedar nyanyi-nyanyi gitu. Tapi berbicara tentang anak yang baru lahir, memang fasenya itu adalah pengisian wal absara pendengaran dan penglihatan gitu. Memang perlu didengungkan sesuatu yang baik, yang positif. Lah sementara kalau kita lihat kondisi hari ini, anak-anak lebih banyak cenderung menerima sesuatu yang negatif, hidup TV, melihat sesuatu yang tidak bagus, kemudian mendengar perkataan orang tuanya yang tidak bagus gitu. Akhirnya itulah yang akan direkamnya sesuai pertumbuhannya nanti gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil dari kearifan lokal yang perlu sebenarnya untuk diterapkan lagi menjujai. Kemudian banyak lagi hal-hal pendidikan-pendidikan lain yang hari ini mungkin lupa. Barangkali kalau di Minang itu yang mendidik anak tidak hanya sekedar orang tua, bahkan ada lagi peran mama di sana gitu. Yang justru barangkali kita coba lihat di budaya lain tidak ada yang seperti itu. Baik. Ini menarik, nanti di episode berikut ini kita bahas soal bagaimana Minangkabau, kearifan lokal Minangkabau yang bisa melahirkan tokoh-tokoh generasi-generasi yang diperhitungkan gitu ya. Tapi terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua melalui channel ini? Jadi kadang orang tua banyak yang proses pendidikannya itu tidak sabar gitu ya. Kenapa anak saya bandel, anak saya begini begitu. Memang proses mendidik itu tidak sabar. Pilihannya ada dua, mau repot sekarang atau mau repot nanti. Kalau mau menanamkan sesuatu modal yang berharga, ya artinya bersiaplah untuk repot saat ini. Kalau enggak, ya repotnya nanti. Begitu anak sudah dewasa. Kemudian ada pesan dari Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Sentuh dulu hatinya sebelum kasih tahu dulu sebelum kasih perintah. Ini kunci dalam parenting sebenarnya. Karena kebanyakan dari orang tua itu belum apa-apa sudah perintah itu. Tanpa anak ini diberitahu dulu. Diberitahu pun juga demikian, belum apa-apa udah ngomel, berbusa-busa mulut, sementara hatinya belum dapat gitu loh. Kenapa nih anak sama ayahnya kok nggak lengket gitu kan? Karena memang hatinya tuh hilang. Apalagi kita berbicara tentang pengasuhan tadi, panjang saat mungkin satu termen lagi ya. Kenapa anak nggak dekat dengan orang tuanya? Jadi ada banyak yang hilang. Intinya adalah at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Itu adalah sebuah pesan kunci dalam penerapan parenting. Oke, Bung Henda, Febrizul Henda, terima kasih. Sama-sama. Pembincangan kita ini cukup menarik dan kita juga berterima kasih nih kepada Avodco Cafe. Kemudian Martabak Pizza Serah yang hari ini kita bisa melakukan wawancara eksklusif lah ya. Ini karena kita bicara banyak tentang politik selama ini, sekarang kita bicara soal pendidikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi yang mendengarnya. Dan itulah para sahabat Palanta pembicaraan kita malam hari ini kali ini, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan karena banyak hal. Tadi kita hanya berbicara tentang kulit-kulitnya saja yang kita kepingin tahu, karena memang kita tidak mengikuti soal parenting ini. Kita hanya lihat saja itu parenting itu apa. Oh, semacam mungkin kalau generasi saya bilang semacam BK lah di SMA dulu atau di SMP gitu ya. Tapi ternyata tidak. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.